Selamat bertemu kembali teman-teman pecinta otomotif. Kali ini kita akan membahas mengenai cara setting delco pada mobil Timur DOHC. Tapi sebelumnya seperti biasa saya ingatkan agar teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini ya, agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi mengenai video-video saya selanjutnya. Untuk cara setting delco pada mobil Timur ini sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Caranya sama seperti pada mobil-mobil lain yang menggunakan delco seperti ini. Sebelum kita membahas cara setting delco ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas sedikit lebih jauh mengenai delco pada mobil Timur DOHC ini. Oleh karena itu, kita akan melepas delco mobil Timur DOHC ini terlebih dahulu. Untuk melepas delco kita hanya perlu melepas dua baut dengan kunci 12. Tapi sebelumnya teman-teman perlu mengingat posisi kabel busi pada delco agar teman-teman tidak salah dalam pemasangannya nanti. Dengan settingan seperti ini berarti posisi yang paling atas itu adalah untuk kabel busi yang paling jauh ya teman-teman. Yang paling atas untuk kabel busi yang paling jauh, dan selanjutnya ke arah putaran jarum jam. Yang kedua ini buntu, dan yang ketiga ini untuk kabel busi yang selanjutnya. Tadi ini yang paling atas, yang selanjutnya buntu, yang selanjutnya untuk yang kedua dari paling ujung, selanjutnya yang di bawah ini untuk ke kabel busi yang paling dekat, ya teman-teman. Selanjutnya nomor 2 kebalikan dari yang paling atas tadi melawan jarum jam, itu untuk yang ke nomor 2 yang paling dekat, dan yang paling tengah ini untuk ke sini, untuk ke koil ya teman-teman. Jadi untuk melepas delco ini, setelah kita lepaskan satu persatu, ini juga jangan lupa dilepas soket-soketnya. Lalu kita hanya perlu melepas dua baut dengan kunci 12, yang sebelah sini dan yang sebelah satunya lagi, yang ini ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Setelah semuanya dilepas dan ini sudah dibuka, sudah dilonggarkan, jadi tinggal dibuka saja dua baut ini ya teman-teman. Tadi saya sudah buka dengan kunci 12. Nah setelah itu kita hanya tinggal mencabutnya saja. Nah begitu teman-teman. Oke, mari kita lihat di dalam. Nah ini dia delco mobil Timur DOHC. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui mengenai bagian dari delco ini ya teman-teman. Yang pertama, karet o-ring. Karet o-ring ini berfungsi sebagai sealer agar oli mesin tidak keluar merembes. Jadi apabila pada blok mesin mobil teman-teman, khususnya di bagian daerah delco ini banyak terlihat rembesan oli mesin, itu berarti karet o-ring ini sudah saatnya untuk diganti ya teman-teman. Teman-teman bisa cari di toko spare part dan biasanya harganya tidak mahal. Selanjutnya tutup delco. Kita akan melihat bagian dalam dari tutup delco ini. Untuk membukanya kita hanya perlu membuka dua baut ini ya teman-teman.
Tutup delco mobil saya ini sebenarnya memang sudah layak untuk diganti ya teman-teman, karena ini karetnya, ini karet sealer pembatasnya ini sudah hancur, sehingga ditakutkan api bisa melompat keluar ya teman-teman. Oke, ini kita buka dulu. Ini yang saya buat ini. Ini sengaja saya buat seperti ini untuk menggantikan karet sealer yang sudah hancur ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, begini penampakannya. Ini bisa dibuka. Ini yang dinamakan rotor ya teman-teman. Ini rotor delco, dan yang ini tutup delco. Jadi pada delco mobil Timor, atau mungkin sama ya teman-teman sama delco mobil-mobil lain yang seperti ini ya, ini tutup delco ini bisa diganti ya teman-teman. Tutup delco ini bisa diganti kalau di toko spare part itu harganya sekitar 100.000 atau 100 ribuan lebih dikit. Nah, ini kita lihat pada dalam tutup delco ini ada arangnya. Nah, ini yang biasanya semakin lama semakin menipis ya teman-teman. Ini ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Jadi rotor ini berputar membagikan api bergantian ke 4 titik ini ya teman-teman. 4 titik ini yang menghubungkan api tersebut ke busi. Jadi apabila ini arangnya ini sudah terlampau tipis, atau titik-titik pembagian api ini sudah terlampau tipis, ini juga bisa berpengaruh ya teman-teman. Ini bisa menyebabkan mobil biasanya menjadi berebut teman-teman. Jadi pengapiannya tidak stabil, sehingga tutup delco ini sebaiknya sudah bisa untuk diganti. Dan ini tutup dalam namanya, tutup dalam delco. Waduh, sudah pada lapuk ya teman-teman. Dan yang ini namanya kondensor ya teman-teman. Kondensor ini tugasnya untuk menyimpan arus. Biasanya kondensor itu berfungsi sebagai penyimpan arus yang berlebih ya teman-teman. Jadi dia ini berfungsi agar tidak terjadi percikan api, karena biasanya kondensor itu tugasnya untuk menyimpan arus berlebih. Jadi itu tadi dia bagian-bagian yang terpenting pada delco ya teman-teman. Ada karet o-ring, selanjutnya rotor, udah itu tutup delco ya teman-teman ya, kondensor dan tutup dalam. Jadi ini tadi rotor ini kuningannya ini sudah saya bersihkan dengan menggunakan amplas halus ya teman-teman ya. Jadi ujungnya ini dibersihkan agar kotoran-kotoran yang menempel bisa hilang, agar arus bisa mengalir dengan lebih sempurna. Dan tutup
delco ini juga kita bersihkan. Sekalian kita perhatikan ini arang yang tengahnya ini masih menonjol apa sudah tidak ya teman-teman ya. Dan ini bisa diganti ya teman-teman ya. Ini harganya di toko spare part sekitar 100 ribuan, 110.000 atau kurang lebih ya teman-teman. Nah, itu tadi bagian-bagian terpenting pada delco. Untuk mobil Timur DOHC ini menggunakan delco bawaan dengan merek Mando ya teman-teman. Dengan merek Mando. Nah, apabila pada mobil Timur DOHC milik teman-teman terindikasi lemah, maka ada 3 cara untuk penggantian delco ini. Yang pertama dengan cara membeli baru ya teman-teman, dengan membeli delco baru di online shop. Harganya itu berkisar sekitar 1 jutaan atau bisa sampai sekitar 1,5 jutaan kurang lebih ya teman-teman. Yang kedua dengan cara membeli spare part dalamannya saja di online shop ya teman-teman. Harganya itu sekitar 300 atau sampai 450 ribuan kurang lebih ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengganti sendiri isi dalaman delco ini dengan yang baru. Dan cara yang ketiga, teman-teman bisa beli delco copotan di komunitas-komunitas pengguna mobil Timur di daerah teman-teman. Harga delco copotan di situ biasanya berkisar 450 sampai 600 ribuan ya teman-teman, tergantung kondisi delconya. Begitu teman-teman. Nah, ini delconya sudah saya pasang kembali dan kita akan pasang ke mobil. Sekalian saya akan menjelaskan sedikit untuk cara settingnya. Untuk memasang kembali delco ini ke mesin, agar teman-teman lebih mudah untuk memasangnya, maka tutup delconya ini jangan dipasang dulu ya teman-teman. Jadi biarkan saja terbuka seperti ini. Tujuannya agar teman-teman bisa memutarnya ya teman-teman, memutar untuk mencari yang pasnya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah pas ya teman-teman. Nah, tinggal dipasang. Nah, setelah pas barulah tutup delconya dipasang. Nah, sekarang delconya sudah terpasang, soket-soketnya juga sudah terpasang. Maka kita tinggal men-setting delco ini agar bisa mendapatkan pengapian yang pas. Untuk men-setting delco ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah melonggarkan 2 baut pada delco ini, agar kita bisa menggeser atau memutar delco ini untuk mencari posisi pengapian yang pas. Nah, jadi untuk settingan delco ini pada prinsipnya hanya ada 2 arah posisi ya teman-teman. Apabila kita mengambil posisi dari depan mobil, berarti memutar delco ini ke arah depan atau ke arah belakang. Dan untuk pedoman hasilnya itu adalah ke arah belakang atau ke atas itu api besar.
dan kalau ke arah depan atau ke bawah adalah api kecil. Dan untuk efeknya itu apabila delco terlalu ke atas maka mesin cenderung ngelitik, dan apabila delco terlalu ke bawah maka mesin tidak responsif. Maka kita harus men-setting untuk mendapatkan titik yang pas sehingga mesin tidak ngelitik tetapi tetap responsif. Untuk men-setting delco ini saya ada 2 trik ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa lihat tanda pada blok mesin. Biasanya pengguna lama selalu meninggalkan tanda untuk posisi settingan delco, dan tanda ini bisa teman-teman jadikan pedoman awal untuk men-setting delco ini. Nah, ini tanda yang ditinggalkan oleh pengguna lama. Jadi teman-teman bisa sejajarkan tanda ini dengan garis lurus ini. Nah, begini. Jadi settingan ini bisa teman-teman jadikan pedoman awal ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa mencari settingan yang pas untuk posisi delco ini dengan cara menghidupkan mesin dan memutar sedikit demi sedikit delco ini. Demikian penjelasan saya mengenai cara setting delco di mobil Timur DOHC. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sekian dan terima kasih.